Selamat malam, Bu Ervi dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 izin melakukan presentasi mengenai materi term sheet dan juga klausa investasi. Next. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Intan Sansia dengan NIM 031 dan rekan saya ada Nimade Wahyuni dengan NIM 001, Prawira Dewi dengan NIM 015 dan Indah Pramarani dengan NIM 024. Untuk materi pertama, mengenai term sheet akan dijelaskan oleh Wahyuni. Kepada Wahyuni, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari term sheet. Jadi, term sheet ini adalah dokumen yang menguraikan keuangan utama dan persyaratan lain dari investasi yang diusulkan. Investor menggunakan term sheet sebagai dasar penyusunan dokumen investasi. Selain tunduk pada negosiasi dokumentasi hukum, term sheet juga biasanya akan berisi beberapa kondisi yang perlu dipenuhi sebelum investasi selesai, dan ini dikenal sebagai kondisi preseden. Next. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan berusaha untuk meningkatkan modal ventura di Inggris, dokumen utama yang diperlukan untuk putaran investasi umumnya adalah perjanjian berlangganan, perjanjian pemegang saham atau investor, atau yang sering digabungkan menjadi satu perjanjian berlangganan dan pemegang saham atau perjanjian investor, serta anggaran dasar dari term sheet akan dimasukkan dalam dokumen-dokumen ini. Jadi semakin detail term sheet ini, diharapkan semakin sedikit hal-hal yang perlu disepakati dalam proses penyusunan. Prosesnya bisa menjadi lebih rumit dan bekerja dengan pengacara yang terbiasa dengan transaksi modal ventura akan direkomendasikan untuk meminimalkan kerangka waktu dan biaya. Next. Untuk materi istilah term sheet akan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai materi istilah term sheet akan saya jelaskan. Yang pertama di sini ada istilah type of share atau jenis saham. Nah, istilah ini biasanya digunakan oleh seorang investor atau para investor modal ventura yang biasanya hanya akan berlangganan kelas saham pilihan yang merupakan saham-saham yang melekat pada hak tertentu yang tidak dimiliki oleh saham-saham biasa yang dipegang oleh para pendiri lainnya. Adapun contoh dari jenis-jenis saham, yang pertama ada saham biasa, saham preferen, saham atas unjuk, saham atas nama, blue chip stock, income stock, growth stock, dan lain-lain. Yang kedua mengenai istilah valuation dan miletons atau biasa disebut dengan penilaian dan juga tonggak pencapaian. Nah, istilah ini biasanya digunakan oleh investor modal ventura yang akan setuju dengan persetujuan tentang penilaian perusahaan sebelum putaran investasi baru atau penilaian pra-uang. Penilaian pra-uang di sini digunakan untuk menentukan harga per saham yang harus dibayar oleh investor pada penyelesaian putaran investasi baru atau harga belinya. Istilah yang ketiga yaitu mengenai dividend right, yang dimana jika dividen ini bersifat kumulatif, yang berarti bahwa untuk setiap periode dividen bertambah, misalnya triwulan ataupun tahunan. Jadi, setiap jumlah yang tidak dibayarkan akan diakumulasikan sampai perusahaan memiliki kas yang diperlukan. Selain preferensi dividen, investor modal ventura biasanya mensyaratkan bahwa saham preferen berhak untuk berpartisipasi dalam setiap distribusi atas saham biasa. Istilah yang keempat, mana dianggap biasa dianggap dengan likuidasi, yang dimana merupakan hak yang dapat diminta oleh investor pada modal ventura sebagai pengakuan atas risiko yang mereka tanggung atas kontribusi modal mereka. Jadi meskipun banyak variasi, preferensi likuidasi biasanya menyatakan bahwa jika perusahaan dilikuidasi atau dianggap likuidasi, pemegang saham preferen akan menerima sejumlah uang sebelum pemegang saham lain. Jumlah preferensi ini mungkin sama dengan jumlah investasi pemegang saham preferen atau beberapa dari itu. Untuk yang kelima, redemption, yang atau biasa disebut dengan hak penebusan, yang dimana merupakan hak untuk menuntut dalam kondisi tertentu bahwa perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri dari investornya dengan harga tetap. Hak ini dapat dimasukkan untuk mewajibkan suatu perseroan untuk
untuk membeli kembali sahamnya jika belum ada exit. Yang keenam, conversion right, yang dimana merupakan hak konversi. Jadi, jika investor modal Ventura itu memegang kelas saham preferen dan diizinkan untuk mengubahnya menjadi saham biasa, mereka umumnya memerlukan hak ini untuk mengubahnya kapan saja dengan rasio konversi awal yaitu 1:1. Yang nomor 7 yaitu automatic conversion of share class or series, yang dimana jika investor modal Ventura itu sering memerlukan mekanisme konversi otomatis untuk semua kelas saham yang efektif segera sebelum IPO. Jadi investor hanya ingin mekanisme konversi ini berfungsi di mana IPO kemungkinan akan menyediakan kesempatan yang cukup bagi mereka yang untuk melepas sahamnya setelah berakhirnya periode lock-up. Next. Untuk istilah selanjutnya akan dijelaskan oleh Prawira. Kepada Prawira saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang istilah term sheet. Yang pertama ada selanjutnya yaitu nomor 8, di mana yaitu anti-dilution atau dilusi, di mana perlindungan harga. Nah, di mana investor model Ventura ini seringkali melakukan perlindungan anti dilusi untuk melindungi nilai saham mereka di suatu perusahaan. Nah, yang dimana jika saham baru diterbitkan dengan nilai yang lebih rendah dari pada awal mereka menginvestasikan, yang dimana itu dikatakan putaran ke bawah. Nah, itu merupakan perlindungan, biasanya berfungsi dengan menerapkan rumus matematis untuk menghitung jumlah saham baru yang akan diterima oleh investor. Nah, di sini dengan biaya yang minimal untuk efisiensi efek liduisi atau yang biasa yaitu penerbitan saham. Yang kedua itu ada founder, yang kesembilan itu ada founder share atau saham pendiri. Nah, di mana pendiri dan manajemen senior itu biasanya menjadi pusat keputusan investor model Ventura untuk memasukkan uang ke dalam perusahaan. Yang dimana setelah memutuskan untuk menaruh uang di belakang tim manajemen yang mereka percayai, investor biasanya ingin memastikan bahwa mereka tetap di tempat untuk menyampaikan rancangan bisnis mereka. Nah, yang ke-10 ada preemption right on new share issue. Nah, di mana jika perusahaan membuat penawaran saham di masa depan, investor model Ventura akan meminta hak untuk mempertahankan setidaknya presentase sahamnya di perusahaan dengan berpartisipasi dalam penawaran baru hingga jumlah kepemilikannya pro rata. Nah, di mana dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan investor yang berpartisipasi lainnya. Yang ke-11 ada right of first refusal atau cost sales and rights, di mana hak penolakan pertama yaitu penjualan bersama dan hak pendanaan. Nah, di mana ini adalah persyaratan kontraktual antara pemegang saham biasa dengan pemegang saham yang biasanya yang termasuk dalam anggaran dasar. Nah, di mana jika salah satu pengguna saham ini menjual saham yang tunduk pada hak penolakan pertama atau rover, ia harus terlebih dahulu menawarkan kepada pemegang saham lainnya untuk memilih keuntungan dari rover, yang dimana biasanya ada pengecualian tertentu untuk rover yang itu seperti individu untuk mentransfer saham ke kerabat dekat dan perwakilan investor untuk mentransfer saham secara bebas ke pihak ketiga atau dalam kompleks investor. Nah, di mana persyaratan itu untuk menjalani proses rover dapat menambahkan beberapa minggu pada skala waktu yang tertera atau untuk menjual sahamnya. Nah, yang ke-12 ada drag along and break along, di mana adalah sepanjang ketentuan atau kadang-kadang disebut juga membawa, yaitu memicu kebijakan atau kebijakan pada semua pemegang saham perusahaan untuk menjual saham mereka kepada pembeli profesional, di mana jika persentase tertentu dari pemegang saham kelas pemegang saham overall tertentu akan memilih untuk menjual kepada
pembeli tersebut. Nah, sehingga seringkali di babak awal itu menyeret hak sepanjang yang dapat ditegakkan dengan perhitungan dari mereka yang memegang saham mayoritas. Nah, di mana hak ini dapat berguna dalam konteks penjualan di mana calon pembeli itu ingin mengakuisisi 100% saham perusahaan untuk menghindari tanggung jawab kepada pemegang saham mayoritas serta akuisisi. Nah, banyak juga menyediakan proses seperti ini, di mana biasanya ketika pihak ketiga itu melakukan akuisisi setelah 90% saham, kadang-kadang disebut juga pemasaran, tetapi proses hukum biasanya tunduk pada peninjauan pengadilan yang memungkinkan. Nah, selanjutnya yang ke-13 yaitu representasi dan jaminan. Nah, di mana investor model Ventura ini menerapkan sesuai untuk disediakan oleh pendiri dan manajemen utama dalam yurisdiksi yang diizinkan perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan akurat kepada investor tentang kondisi perusahaan saat ini dan sejarah masa lalu, sehingga investor itu dapat mengevaluasi risiko berinvestasi di perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu voting rights, di mana investor model Ventura ini akan memilih persetujuan dan hak suara yang melekat pada kelas saham mereka. Nah, di mana saham preferen itu memungkinkan memilih hak suara yang setara dengan saham biasanya dalam rapat umumnya. Nah, meskipun juga memungkinkan bahwa mereka mendapat membawa lebih dari satu saham pemilik dalam keadaan tertentu di yurisdiksi dan mengizinkannya. Nah, jadi jika peristiwa ini sesuai dengan pemicu perusahaan rasio konvensi, jumlah suara yang akan dibawa oleh saham investor itu suara pemegang saham umumnya sering kali disesuaikan secara otomatis untuk mencerminkan perubahan rasio konvensi pada pemungutan suara. Next. Selanjutnya istilah term sheet selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Next. Nah, bisa di next. Nah, bisa di next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah saya persilahkan. Baik, terima kasih Intan atas waktunya. Untuk yang ke-15 ada Protective and Concern Right. Investor modal Ventura dalam putaran investasi biasanya mensyaratkan bahwa tindakan tertentu tidak dapat dilakukan oleh perusahaan tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas dari kelas atau rangkaian saham mereka. Terkadang hak persetujuan ini terbagi antara persetujuan mayoritas investor, persetujuan direktur investor, atau persetujuan dewan. Kemudian yang ke-16 itu ada Board of Director. Investor modal Ventura mensyaratkan bahwa perusahaan memiliki dewan direksi yang sesuai, di mana di beberapa yurisdiksi Eropa kontinental, misalnya Jerman, diperlukan dewan 2 tingkat, yakni dewan manajemen dan dewan pengawas. Dan di yurisdiksi Eropa kontinental lainnya, di mana 2 tingkat sistem papan bersifat opsional, misalnya Prancis, beberapa investor lebih memilih 1 papan. Sesuai dengan apa yang dianggap sebagai praktik terbaik tata kelola perusahaan Inggris, investor biasanya lebih memilih dewan untuk memiliki mayoritas direktur non-eksekutif. Meskipun mayoritas non-eksekutif mungkin tidak praktis untuk perusahaan kecil, biasanya perusahaan semacam itu memiliki setidaknya 1 atau 2 non-eksekutif. Kemudian yang ke-17 itu ada information right.
Nah, agar investor modal Ventura dapat memantau kondisi investasi mereka, penting bagi perusahaan untuk memberi mereka pembaruan rutin tertentu mengenai kondisi keuangan dan anggarannya, serta hak umum untuk mengunjungi perusahaan dan memeriksa pembukuan dan juga catatannya. Ini terkadang termasuk asas langsung ke auditor dan bankir perusahaan, di mana kewajiban yang ditentukan secara kontraktual ini biasanya mencakup pengiriman laporan keuntungan yang telah diaudit selama 1 tahun, anggaran tahunan, dan laporan keuangan bulanan dan kuartalan yang tidak diaudit secara tepat waktu. Kemudian yang ke-18 ada exit. Investor modal Ventura ingin melihat jalan keluar dari investasi mereka di perusahaan. Paling sering dalam bentuk pelepasan sahamnya setelah IPO atau dengan berpartisipasi dalam penjualan. Terkadang ambang untuk peristiwa likuiditas atau konversi akan menjadi jalan keluar yang memenuhi syarat. Jika digunakan, itu berarti peristiwa likuiditas hanya akan terjadi dan konversi saham preferen hanya akan diwajibkan jika IPO termasuk dalam definisi exit yang memenuhi syarat. Exit yang memenuhi syarat biasanya didefinisikan sebagai penjualan atau IPO pada pertukaran investasi yang diakui yang dalam kedua kasus memiliki nilai tertentu untuk memastikan investor mendapatkan keuntungan pengembalian minimum atas investasi mereka. Yang ke-19 ada registration right, yakni hak pendaftaran adalah konsep undang-undang sekuritas AS yang asing bagi banyak perusahaan dan investor di Eropa. Namun hak tersebut diperlukan karena sekuritas hanya dapat ditawarkan untuk penjualan publik di Amerika Serikat. Jika telah terlebih dahulu terdaftar di Securities and Exchange Commission, proses pendaftaran melibatkan perusahaan yang sahamnya akan ditawarkan memberikan sejumlah besar informasi tentang operasi dan kondisi keuangannya, yang dapat memakan waktu dan juga biaya. Yang ke-20 ada confidentially intellectual property assignment and management non-compete agreement. Merupakan praktik yang baik bagi perusahaan manapun untuk memiliki jenis perjanjian tertentu dengan karyawannya. Untuk perusahaan rintisan teknologi, umumnya mencakup perjanjian kerahasiaan, itu digunakan untuk melindungi dari hilangnya rahasia dagang perusahaan, pengetahuan, daftar pelanggan, dan informasi sensitif lainnya. Kemudian ada perjanjian penugasan kekayaan intelektual untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual dikembangkan oleh lembaga akademik atau karyawan sebelum mereka dipekerjakan oleh perusahaan akan menjadi milik perusahaan. Dan juga ada kontrak kerja atau perjanjian konsultasi yang akan mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa semua kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh karyawan perusahaan adalah milik perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir dari saya ada employee share option fees, rencana opsi saham karyawan, di mana rencana opsi saham karyawan adalah pabrik yang mencadangkan dan mengalokasikan persentase saham perusahaan untuk pemberian opsi saham kepada karyawan perusahaan saat ini dan masa depan atas kebijaksanaan komite manajemen. Tujuannya adalah untuk memberikan insentif bagi karyawan dengan membiarkan mereka berbagi imbalan finansial yang dihasilkan dari keberhasilan perusahaan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tadi next nah. Untuk istilah selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyuni. Kepada Wahyuni saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan istilah selanjutnya, yaitu nomor 22, ada transaction and monitoring fees atau biaya transaksi dan pemantauan. Jadi, investor modal Ventura biasanya dibayar oleh perusahaan untuk menutupi biaya internal dan eksternal yang timbul sehubungan dengan proses investasi. Beberapa investor mungkin memerlukan biaya pemantauan tahunan untuk mengkompensasi tingkat keterlibatan mereka dengan perusahaan investasi. Selain kompensasi, biasanya juga untuk biaya perjalanan dan out of pocket sehubungan dengan investasi pengelolaan. Nomor 23 ada confidentiality atau kerahasiaan. Jadi semua pertukaran informasi rahasia antar calon investor modal Ventura dengan perusahaan harus tunduk pada perjanjian kerahasiaan. Perjanjian ini juga harus dilaksanakan segera setelah diskusi dengan perusahaan tentang investasi potensial dimulai. Jika hal ini belum dilakukan, maka pembatasan kerahasiaan harus dimasukkan ke dalam lembar ketentuan. Yang ke-24 ada eksklusivitas. Jadi setelah term sheet ditandatangani oleh investor modal Ventura, maka akan dilakukan berbagai jenis uji tuntas pada perusahaan.
Mereka biasanya akan memberi perusahaan daftar bidang yang ingin mereka liput dan informasi yang ingin mereka terima. Contohnya adalah semua teknis komersial hukum dan keuangan. Yang ke-25 ada enforceability atau keberlakuan. Jadi pengecualian klausal yang berhubungan dengan kerahasiaan, biaya transaksi dan eksklusivitas, ketentuan lembar persyaratan yang ditandatangani tidak akan dimasukkan ke dalam untuk mengikat secara hukum. Namun juga harus dicatat untuk bertindak dalam itikat baik ketika memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi baik sama sekali atau pada persyaratan yang ditetapkan dalam term sheet. Yang terakhir itu ada kondisi preseden, di mana sebuah investasi modal ventura biasanya akan bersyarat tidak hanya pada negosiasi dokumen hukum definitif, tetapi juga penyelesaian uji tuntas dan persetujuan yang memuaskan oleh komite investasi dari masing-masing investor modal ventura. Untuk penyelesaian uji tuntas yang memuaskan, dapat mencakup kesimpulan uji tuntas komersial, ilmiah dan kekayaan intelektual, tinjauan perdagangan, tinjauan kontrak layanan manajemen, tinjauan sejarah keuangan perusahaan, dan tinjauan hukum penuh atau yang ditargetkan pada area tertentu. Next. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Bisa di next, nah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah term sheet, yang dimana langkah-langkah term sheet di sini yang pertama itu menentukan tujuan permodalan. Jadi untuk tujuan permodalan di sini ada dua, yang untuk jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, misalnya tujuan dari investasi itu digunakan untuk membangun fasilitas produksi. Nah, dengan mengetahui untuk apa investasi itu digunakan, maka perlu adanya tinjauan aspek seperti berapa lama jangka waktu investasi akan menghasilkan imbal balik, apakah permodalan bersifat pinjaman atau diskonversi dalam nilai saham, dan bagaimana aturan untuk penarikan tersebut. Nah, sedangkan permodalan untuk modal kerja biasanya bersifat jangka pendek, dengan diberlakukannya mekanisme bagi hasil atau dengan beban bunga tanpa investor harus masuk ke dalam susunan saham tersebut. Yang kedua yaitu menentukan valuasi bisnis. Nah, ada pun beberapa metode yang digunakan dalam menentukan valuasi bisnis. Yang pertama berdasarkan aset, yang kedua berdasarkan pendapat penjualan, yang ketiga itu berdasarkan tren pasar dan kesempatan berkembang. Yang berdasarkan aset, biasanya metode ini digunakan untuk melakukan valuasi properti. Yang berdasarkan valuasi berdasarkan pendapat penjualan, yang dimana biasanya menghitung berdasarkan berapa banyak revenue atau penjualan yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu valuasi tren pasar, biasanya lebih mengedepankan apa saja yang bisa didapatkan oleh pengusaha dan investor yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis agar bertumbuh dengan pesat. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu merumuskan bisnis plan dan hitung ROI pada investasi yang akan dilakukan. Jadi aspek ini merupakan aspek yang paling penting dalam mempertimbangkan berinvestasi, yaitu adanya bisnis plan yang baik. Nah, setelah mengetahui berapa nilai kebutuhan investasi, maka lanjut untuk menghitung perkiraan pendapatan dan nilai imbal dari investasi yang dikenal dengan return on investment atau ROI. Jadi ROI di sini merupakan laba atas investasi yang dapat dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dari beberapa besar modal yang ditanamkan. Langkah yang keempat yaitu menentukan jangka waktu perjanjian bersama investor. Jangka waktu di sini merupakan ukuran waktu dari kesepakatan pada term sheet yang mengikat dua belah pihak antara investor dengan pengusaha untuk mendeliver poin-poin pada perjanjian kerjasama. Langkah yang kelima yaitu merumuskan imbal kerjasama baik dalam bentuk material dan juga non-material. Dan yang terakhir menentukan ketentuan-ketentuan umum usaha yang bisa melindungi kedua belah pihak dari potensi kerugian dan perselisihan kerjasama. Bisa di next, nah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika teman-teman atau Bu Ervi ada pertanyaan, dipersilahkan untuk
list pertanyaan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 3, selamat malam dan terima kasih.